Hai everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome hari Selasa. Ini hari Selasa di tanggal 15 Oktober ya. Ini tanggal 15 Oktober. Oke. Kita bertemu lagi dan kita bahas soal trade di mata uang ya. Di sini mungkin kita coba trade di mata uang di USD ataupun GBP USD ataupun market mata uang lainnya. Video kemarin kita udah menjelaskan gimana perbedaan antara dua opsi. Yang pertama itu di indeks dan yang kedua pilihan satu lagi kita trade di mata uang ya. Ada dua opsi kan, mau pilih mata uang apa pilih indeks, dan kita sudah menjelaskan gimana cara trade di indeks. Dan sekarang kita mau jelaskan gimana cara trade di mata uang. Alright. Senang sekali hari ini hari Selasa di jam 3:13. Kita langsung masuk videonya. Let's go. Oke, kita udah masuk ke bagian trade-nya. Saya tadi ada melihat di beberapa instrumen, saya ada melihat di beberapa web ya. Saya ada lihat di My Investing, saya ada lihat juga di My Facebook, saya ada lihat juga di TradingView. Agak sedikit repot memang kalau kita lihat di market USD ataupun kita trade di market USD, karena ini sangat berpengaruh dengan pasar dan sangat berpengaruh dengan kalender ekonomi, sangat berpengaruh dengan berita-berita dolar dan euro ya. Ini nanti akan naiknya itu sampai ke sini naiknya. Cuman minusnya di all in trade, dia itu nggak bisa lihat sepenuhnya marketnya. Jadi marketnya itu nggak bisa lihat sepenuhnya karena di-cut kan dari jam 12 dan 12 siang itu opennya, di-cutnya itu di jam 12 malam. Kita cuma bisa 12 jam. Di jam 12 ke atas sudah nggak bisa kelihatan. Jadi kepotong seperti ini. Jadi kita resistennya nggak bisa lihat sepenuhnya. Itu yang kurang. Nah itu mungkin sedikit kritik dari saya ya, walaupun nggak didengar ya. Oke, ini sedang uptrend sekali. Kita coba pasangkan beberapa ataupun saya melihat instrumen lain ya di web lain ya. Itulah salah satu kekurangannya dan di sini saya jabarkan semuanya. Oke. Ini dengar baik-baik yang saya ngomong. Ini opennya di jam 12 tadi, Pak. Ini sekarang itu di jam 15.20 sekarang ya. Sekarang itu di jam 15.20. Bisa lihat ya. Jam 15.20 sekarang berarti opennya itu kan sekitar jam 12 tadi siang ini ya opennya ya. Ini dia opennya ya kan. Sedangkan di sebelumnya kita nggak bisa lihat dan itu berpengaruh. Contoh berpengaruhnya. Kita lihat pasar sekarang. Ini USD. Ini chart yang sama. Ini chart yang sama persis sama. Ini saya kayak di terlalu terang saya. Ini chart yang sama ya. Ini chart yang sama persis bahkan chartnya. Di sini ada resisten yang saling bersentuhan sesuai dengan berita di resisten 10.90.97. Ini harganya. Ini ya, perhatikan ya. Jadi di sini ada resistennya. Ini ada resisten pertama. Ada resisten kedua di sini. Ini resisten pertama, ini resisten pertama, ini resisten kedua. Dan ini akan mantul. Karena resisten kan, dia mantulnya karena resisten. Ini dia mantul gara-gara resisten ini. Dan ini di jam 9 pagi. Ini jam 9 pagi. Sedangkan kita di all in trade nggak bisa lihat jam 9 pagi itu. Karena bukannya jam 12 kan. Bukannya jam 12 siang. Kita nggak bisa lihat. Kita harus buka di yang paling besarnya yaitu di TradingView, Pak. Oke, di sini kalau kita yang tidak tahu hal yang detail ini ya, kita setahu kita kayak gini nih. Oh, ini lagi up ya. Kita open posisi buy sampai mati. Open posisi buy itu nggak bisa karena trennya itu udah kebalik. Gara-gara resisten kan. Trennya udah kebalik, nggak bisa kau kayak gitu. Nah, itu bahaya itu ya. Coba kita tes analis sekali. Oke, kita coba open posisi sell. Cuman di sini open posisi kita agak kurang karena dia itu nggak bisa open posisi kurang 1 menit. Kita open posisi sell. Kita sudah melakukan open posisi sell. Kalau menurut orang yang lihat kita open posisi sell di sini, ini katakan aja saya open posisi di sini
ya open posisi di sini tanpa menjelaskan kepada Anda kenapa open posisi di sini. Dan saya bilang sama Anda, karena Anda terlalu percaya sama saya bilang sama Anda, saya itu pro sekali trading. Saya tahu ini dia akan turun. Ini dia uptrend kan kayak gitu kan. Itu orang-orang di TikTok biasanya itu. Ini uptrend kan. Nah ini bisa ini kita open posisi sell. Ini dikasih tunjuk lagi ini uptrend kan. Bisa open posisi. Padahal fakta sebenarnya itu memang resisten, cuman nggak nampak aja. Gitu Pak. Ini kalau kita open posisi sell dan saya kasih nampak sama kalian nggak ada di belakang, Anda pasti akan bilang jago sekali Bang Aldi. Dia open posisi sell lagi downtrend. Dia itu kayak dukun kali itu bisa mengerti market. Bukan gitu Pak. Dia itu ada seluk-beluknya di dalam gitu ya. Ada halnya kayak kripto juga. Kayak trading IDX juga. Trading IDX memang alunannya kayak gitu. Sistemnya memang kayak gitu dipakai. Caranya kayak gitu dipakai. Kalau ini memang kayak gini dipakainya, support resisten, follow the trendnya kurang gitu. Jadi harus ada sebab dan akibat lah kalau untuk bisa open posisi satu kali ataupun bisa open posisi lah di momentum ya. Oke, itu open posisi kita yang pertama. Kita open posisi yang berikutnya, kita menunggu dulu. Ini dari trading view-nya, dia memang turun ya gara-gara resisten tadi kan. Dia itu turun gara-gara resisten tadi. Ini dia turunnya ya. Dan ini kalau dibilang ala Olimpiade itu segala macam ini sama persis Pak, dengan Olimpiade sama persis. Ini trading view ini global, dunia ini yang pakai. Ini sama persis ini. Ini lagi naik ya kan, turun merah 2, merah ini sama juga, sama persis, nggak ada beda. Ya lagi hijau sedikit kan, sama aja lagi hijau juga sedikit. Kita udah profit ternyata Pak. Cuman saya nggak lihat. Kita udah profit ya. Dan nggak mungkin juga kan saya bilang profit tapi aslinya nggak profit kan nggak mungkin. Inilah. Kita profit tadi. Oke, kita open posisi yang berikutnya ya. Tapi kalau open posisi sell di sini kayaknya kita tidak ada edukasi di sini, tidak ada pembelajaran di sini. Mungkin kita pindah market ya. Kita pindah market di market GBPUSD karena cuman market mata uang. Cuman itu aja yang besar kan presentasinya kan. Yep. Di sini kita mau open posisi buy. Nah, oke, kita udah melakukan open posisi buy. Nanti saya jelaskan. Yep, itu dia hasil dari open posisi kita. Kita open posisi di jam 5. Kita open posisi sampai jam 15.38 ya. Kita open posisi agak lama sedikit. Kita open posisi, harusnya ini kelamaan ya. Kita open posisi 2 menit ataupun 3 menit udah oke, tapi nggak apa-apa lah. Itu open posisi kita menunggu dari hasil open posisi kita, tapi ini sepertinya nggak perlu nonton ini ya. Itu dari hasil open posisi kita. Ini hasil dari open posisi kita paling cuman 20 detik lagi. Dan sesuai tembakannya kan. Tembakannya itu pas sesuai, snipernya bagus. Misalkan ditanya apakah rumit trade di mata uang? Rumit, sangat rumit trade di mata uang, sangat rumit. Sangat repot sekali trade di mata uang. Dan open posisinya itu nggak bisa kita open posisi 1 menit kayak gitu, bisa aja, cuman kayak kurang gitu kalau kita open posisi 1 menit Pak. Nah di sini kalau ditanya di mana analisanya, sedangkan di belakang itu tidak ada. Apakah ini gara-gara ini? Enggak. Di sini dia ada 4 kubu bahkan 5 kubu. Kita lihat. Ini dia hasilnya ya. Ini ada resisten yang sangat kuat. Terjadi resisten yang sangat kuat, baik itu RBS, resisten become support ataupun support become resisten. Ini terjadi ketika banyak terjadi pemantulan di area resisten. Jadi contohnya kayak gini. Semakin banyak pemantulan ataupun semakin banyak penolakan harga, maka harga itu semakin kuat. Gitu ya. Harga kuat itu cuman bisa ditembus dengan candlestick yang besar. Itu dia rumusnya. Oke. Harga yang kuat itu cuman bisa ditembus dengan candlestick yang kuat dan tegas dia Pak. Oke, contoh. Ini ada resisten. Ini kalau kita tarik garis ya pasti kena kan dengan belakang kan. Ini resisten. Ini cuman agak kurang resistennya. Kenapa? Dia untuk sampai aja nggak mampu gitu Pak. Ya, udah setengah perjalanan dia balik gitu.
Ini juga resisten. Nggak kuat kan untuk naik kan, makanya diturunkan sampai ke bawah di jam 13.00. Baru di sini dinaikkan kembali. Di sini kalau kita tarik garis pun oke di sini. Kalau kita tarik garis di sini juga masih common sense gitu ya. Oke. Kemudian di sini dia narik garisnya tembus ke atas. Di sini candlestick ini, yang inilah yang tadi saya katakan, dia itu bisa nggak dia tembus dari si resisten tadi. Resisten yang banyak tadi bisa, tapi dia itu harus ditembus dengan candlestick kuat ataupun candlestick yang panjang tegas. Itu dia penembusannya. Apakah bisa semena-mena seperti itu? Nggak bisa. Akan terjadi sekali lagi, ataupun akan terjadi dia maksimalnya 3 kali. Ini dia setelah turun, kemudian dia naik, turun kembali. Di sini tadi kita open posisi buy. Karena udah tahu banyak kali perlawanan di belakang. Itu saling ngaruh. Gitu dia Pak, saling ngaruh. Dan sayangnya di Olimtrade nggak nampak apa-apa kita di sini pemirsa. Kita tidak nampak apa-apa di sini. Kita buta map di sini. Di jam 12-nya buta map. Tapi dengan adanya video ini saya berharap kalian itu bisa lebih hati-hati dalam trade ya. Jangan semena-mena trade. Kalau memang belum cukup mengerti, lebih bagus dipelajari dulu. Tidak ada yang instan, nggak ada yang secepat itu bisa, nggak ada ya. Jangan terlalu bergebu-gebu untuk mencoba hal dengan yang sempurna, tapi itu waktunya singkat. Oke, thank you very much yang menonton. See you next time. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.